Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah lama tidak berjumpa dengan kalian semuanya. Bapak merasa kangen untuk hadir di depan kalian untuk mengajar secara tatap muka. Namun untuk kali ini, untuk sementara pembelajaran jarak jauh dulu ya. Nanti suatu saat kita akan berjumpa kembali ya. Kemudian untuk sebelumnya, mudah-mudahan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Makan teratur, tidur juga harus teratur, jangan banyak tidur. Dan juga jangan banyak melek ya. Melek boleh tetapi jangan sampai kemalaman. Oke ya. Jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan. Setelah banyak melakukan aktivitas, kemudian kalian kalau misalnya tidak cuci tangan, wah ini bahaya nih ya. Oke, kemudian juga kalau kalian di antara kalian ada yang batuk, jangan lupa untuk memakai masker ya, untuk menjaga kalian dan juga orang lain. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah menambah keberkahan bagi kita semuanya. Oke anak-anakku, untuk kali ini kita akan melanjutkan ya materi tentang etos kerja untuk hari ini, yaitu hadis tentang etos kerja, kemudian berapa prinsip etos kerja dalam Islam, kemudian juga manfaat etos kerja ya. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amsakalla min amali yadayhi amsa maghfuran lahu." Barang siapa yang di waktu sore merasa capek atau lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya untuk mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Artinya ini bagi orang tua kalian, khususnya bagi ayah kalian ya, untuk mencari rezeki ya, dari pagi sampai sore, ada juga yang dari pagi sampai malam. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Nah, ketika misalnya di sore hari dia itu lelah, kelelahan karena mencari rezeki ya buat keluarganya, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalian di pondok pesantren, ingat orang tua, insya Allah kalian akan apa? Akan semangat belajarnya. Ingat orang tuanya maksudnya apa? Ingat ya, orang tua lelah, capek demi siapa? Demi kalian semuanya ya. Makanya tidak boleh ada rasa malas, kemudian tidak mau belajar, leha-leha. Nah, ini kalau kalian leha-leha, malas, berarti kalian tidak menghargai orang tua. Dalam Islam, kerja dalam perspektif Islam, kerja ini menandakan nilai yang tinggi. Bahkan kemuliaan seseorang bisa dinilai dari pekerjaan yang dilakukannya. Oleh karena itu, bekerja dengan baik adalah kewajiban dalam Islam. Orang yang bekerja menghidupi diri dan keluarganya, bangsa dan masyarakat ini lebih baik daripada orang yang beribadah namun mengabaikan untuk bekerja. Oleh karena itu, kalian harus memiliki semangat untuk bekerja ya. Suatu saat kan kalian akan bekerja ya. Kalau sekarang ini kalian posisinya adalah seorang santri, berarti harus benar-benar rajin untuk benar-benar menjadi orang yang sukses dalam menuntut ilmu. Kerja dalam Islam
Dalam pandangan Islam, kerja bukanlah hanya sekedar aktivitas yang bersifat duniawi, tetapi memiliki nilai transendensi. Ya, kerja merupakan sarana untuk mencari penghidupan, serat untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan. Ini yang terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah. Ya. Kemudian juga yang kedua, kerja merupakan salah satu cara yang halal dan thayyiban untuk memperoleh harta dan hak milik, al-hal milik yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Dengan kerja orang bisa memperoleh hak milik yang sah sehingga orang lain tidak dapat mengganggunya. Kerja juga merupakan aktivitas yang menjadikan manusia bernilai berguna di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya serta di mata masyarakat, ya. Nah, ini bagaimana ini kalau misalnya saya bekerjanya adalah pencuri. Nah, ini kan tidak halal ini kalau mencuri. Ataupun menipu. Nah, itu juga nggak boleh. Walaupun saya menipu ini tujuannya juga untuk mencari rezeki. Wah, kalau dalam Islam, mencari rezeki itu adalah halalan thayyiban. Halal plus baik, tidak hanya halalnya saja, tetapi di samping itu adalah baik, ya. Sehingga apa? Ketika misalnya dinikmati oleh keluarganya, baik oleh istrinya ataupun anaknya ini, sehingga apa? Tidak menjadi sebuah masalah nanti ketika dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebalikannya, Islam ini membenci pengangguran, peminta-minta dan sikap fasih dalam mencari mal. Nah, ini Islam itu membenci orang yang menganggur, kemudian meminta-minta. Ini jangan, selama masih sehat, kemudian masih berfungsi anggota tubuhnya, tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, ini harus digunakan, ya, tidak boleh sampai meminta-minta. Kemudian dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Nah, ini kalau ingin berubah, ya, suatu kaum, maka rubahnya dengan apa? Berubah. Kalau ingin berubah dengan apa? Dengan sendirinya. Walaupun misalnya sudah dinasehatin, ya, namun tidak mau berubah dengan sendirinya, bagaimana? Nah, oleh karena itu kita harus bisa merubahnya. Dalam Islam itu kan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah Islam, ya. Para nabi juga sebagai pekerja keras, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi, para sahabat, para pekerja keras dan selalu menganjurkan agar manusia bekerja keras. Selain menyampaikan risalah, mereka juga memiliki berbagai profesi yang dilakukan secara profesional. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Daud ini termasuk sebagai tukang besi, pembuat senjata, dan juga Nabi Adam adalah sebagai seorang petani. Nabi Nuh juga termasuk sebagai tukang kayu, Nabi Idris sebagai tukang jahit, dan Nabi Musa sebagai pengembala. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya. Mungkin kalian juga tahu ini ketika Nabi Nuh membuat kapal yang besar. Ya, ini yang terbuat dari kayu. Manusia yang ada pada waktu itu semuanya masuk itu. Mungkin begitu besarnya itu. Kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Ya, hewan-hewan bisa masuk. Ya, apa saja bisa masuk itu. Kemudian juga kalian yang sekarang dipakai ini baju. Mungkin bagaimana ketika Nabi Idris membuat baju, ya. Mungkin belum canggih dengan alat yang dibandingkan dengan sekarang ini. Ya, kemudian Nabi Musa sebagai pengembala. Nah, ini kalau misalnya ada yang mengembala kambing, kerbau, sapi, itu mungkin mengikuti Nabi Musa, ya. Rasulullah pun demikian sebelum menikah dengan Siti Khadijah sebagai sebagai pedagang yang jujur. Karena saking jujurnya Rasulullah,
sehingga Siti Khadijah begitu mengagumi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Rasulullah dengan Siti Khadijah menikah itu ya. Bahkan menurut keterangan Rasulullah dengan Siti Khadijah menikah itu dengan mahar 100 unta itu ya. Kalau misalnya dihargakan ini satu unta 100 juta mungkin ya, maharnya kalau sekarang ya mungkin 10 miliar. Kan jarang kan orang yang mahar dengan 10 miliar. Tetapi Rasulullah itu karena melihat Siti Khadijah adalah orang yang kaya, maka bagaimanapun Rasulullah harus bisa menyesuaikan. Karena pada waktu itu Rasulullah sebagai saudagar sebelum diangkat menjadi Rasul ya. Pada waktu itu kan Rasulullah menikah pada usia 25 tahun dan Siti Khadijah 40 tahun. Ini perbedaan usianya ya 15 tahun ya. Prinsip etos kerja muslim yang pertama berorientasi akhirat. Nah, ini yang menetapkan sasaran pencapaian hasil kerja adalah hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Mungkin kalian sudah hafal juga ya doanya yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak hanya dunia saja yang bagus tetapi akhirat pun harus bagus ya. Kemudian yang kedua berkarakter al-amin, yaitu memiliki integritas, jujur dan dapat memegang amanah. Ketika kalian menjadi pekerja, kalian harus jujur, kemudian harus benar-benar memegang amanah. Ya, ketika misalnya kalian menjadi bendahara ataupun jadi ketua, itu harus al-amin, jujur. Karena memang pangkal keberhasilan itu adalah salah satunya adalah memiliki kejujuran. Kemudian yang ketiga bekerja keras ya. Sikap pantang menyerah atau terus mencoba sampai berhasil. Kita dapat meneladani kegigihan ibunda Nabi Ismail di mana beliau adalah seorang pekerja keras dan tidak mengenal kata gagal. Dan ini sosok seperti ini memang memandang kegagalan sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda. Nah, kalau kalian misalnya mengalami sebuah kegagalan, jangan sampai memiliki putus asa. Tetapi ketika kalian gagal, yakin suatu saat akan berhasil. Jadi harus optimis ya. Kemudian yang keempat bekerja cerdas, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan ya, terencana, kemudian dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada. Nah, ini kalau misalnya 4 ini dimiliki oleh seorang muslim, insya Allah ini akan mencapai sebuah kesuksesan. Allah mewajibkan manusia ya untuk berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan tidak tergantung dengan orang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki setiap makhluknya. Allah menjamin rezeki tersebut bukan berarti kita boleh bermalas-malasan dalam menunggu rezeki. Tapi harus terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tanpa hal itu mustahil keinginan akan tercapai. Nah, kemudian ada manfaatnya dari kerja keras ya. Pertama, menjaga kehormatan diri. Ya, karena dengan bekerja keras hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Ya, berbeda dengan orang yang minta ya. Walaupun misalnya orang yang meminta-minta itu uangnya banyak, tetapi dia tidak memiliki kehormatan diri. Bahkan orang miskin itu ya, contohnya orang miskin itu bukan berarti dia itu meminta-minta. Namun sebaliknya dia itu menjaga diri dari meminta-minta, itu yang sebenarnya orang miskin. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, yang baik yang bersifat pribadi maupun keluarga. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena wujud pengabdiannya adalah dengan bekerja keras ya. Bekerja untuk keluarga itu kan termasuk ibadah yang tadi sudah dijelaskan ya hadisnya ya. Kemudian yang keempat, memperkuat karakter seseorang ya, karena dengan bekerja keras muncul sifat sabar dan tidak mudah putus asa jika menghadapi masalah. Nah, ini yang perlu kita
pelajari, kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja untuk kali ini materi tentang etos kerja, manfaat etos kerja, prinsip etos kerja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa ya, hadis yang tadi Bapak sampaikan, yang Bapak tampilkan, itu kalian jangan lupa untuk dicatat ya, dan juga untuk dihafalkan oleh kalian semuanya. Oke, untuk kali ini, untuk pembelajaran kali ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.